Baik, kita mulai aja ya sambil nanti teman-teman yang lain bergabung. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bertemu kembali dengan saya Pak Ading Suryadi. Pada malam hari ini sesuai jadwal ya teman-teman. Kita ada perkuliahan online di mana situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan kita untuk belajar secara offline di kampus. Mau tidak mau, kondisi perkuliahan kembali di online kan. Tapi tidak menjadi suatu kendala ya teman-teman ya, karena kita ada fasilitas di mana secara jaringan kita masih tetap ada perkuliahan. Oke, di Classroom, di web programming. Nah, Hah? Kan gua udah buka ini. baik, di pertemuan ke-1 tanggal 16 bulan 2 2022. Nah, di sini ada metode belajar kita yaitu teori plus praktek ya, teman-teman ya. Di mana komposisinya adalah 30% teori, 70% praktek. Artinya apa, teman-teman? Kita akan ada perkuliahannya itu bisa dibilang itu full praktek, tapi ada teori-teori yang akan saya lampirkan. Nah, penjelasan secara detail mungkin hanya sekilas-sekilas saja, teman-teman. Atau nanti ada penyampaian secara teori yang bisa teman-teman pertanyakan lagi ke saya atau kita bisa diskusikan lebih lanjut. Misalkan ada tugas yang saya share atau ada tugas yang saya harus teman-teman kerjakan. Nah, artinya teman-teman merefer ke teori atau referensi yang saya berikan. Jadi tugas ataupun nanti UTS dan UAS teman-teman tetap ada. Cuma memang harus sesuai dengan instruksi atau perintah dari yang saya berikan. Mudah ya teman-teman ya. Kuliahannya nggak terlalu berat, tapi juga ada bobot keilmuannya. Artinya di sini kan web programming itu sebenarnya agak sulit nih kalau teman-teman tidak langsung secara praktik di lab. Nah, apalagi 4 SKS. Untuk web programming ini adalah mata kuliah wajib bagi jurusan TI dan SI. Jadi teman-teman, kalau misalkan web programming ini teman-teman dapat D atau dapat C, ini rugi ya. Atau bahkan dapat D aja berarti nggak lulus atau nggak bisa melanjutkan ke skripsi atau tugas akhir. Jadi dimaksimalkan untuk web programming mata kuliah ini, nilainya dimaksimalkan dengan cara apa? Mengikuti perkuliahan yang pertama udah pasti. Kedua, menyerahkan tugas-tugas atau ujian atau praktek yang saya berikan. Jadi teman-teman sebenarnya mudah ya perkuliahannya, nggak ada yang dibuat sulit, tinggal kemauan atau kerajinan dari teman-teman saja. Misalkan dari segi waktu, Pak, saya bekerja, cuman ada kondisi waktu di mana saya harus agak delay atau terlambat, tidak apa-apa. Jadi masih mending ketimbang tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan sama sekali. Itu agak sulit bagi saya untuk memberikan nilai. Seperti itu ya teman-teman ya, metode belajar kita nanti ada di mana saya demokan praktek. Nah, kalau di lab kan teman-teman bisa menggunakan komputer lab atau juga membawa laptop masing-masing. Sayangnya kondisi yang tadi saya jelaskan tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan praktek secara tatap muka. Nah, untuk web programming saya sudah share juga modul praktikum pemrogramannya. Kemudian ada beberapa tahapan yang teman-teman harus lakukan nih. Nah, saya jelaskan dulu ya di sini.
Saya buka dulu teman-teman untuk yang oke teman-teman. Ini adalah materi yang teman-teman bisa download ya di Classroom. Nah, ini dia modul praktikum web programming. Sudah ada yang download, teman-teman? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya. Nah, Sudah, nanti Pak. teman-teman bisa baca atau kita bisa sama-sama pelajari. Nah, sebelum kita praktek, teman-teman disarankan untuk menginstal terlebih dahulu web service. Nah, apa tuh web service? Di sini akan saya jelaskan. Jadi kita akan mempraktikkan sebuah teknologi berbasis web. Jadi kita akan membuat program berbasis web. Jadi aplikasi yang berjalan di atas browser. Kalau teman-teman saya jelaskan secara lebih singkat ya, lebih mudah dimengerti. Nah, di mana aplikasi itu tidak perlu ada instalasi dulu. Jadi kita bisa langsung cukup punya browser, jadi kita bisa mengakses sebuah program atau aplikasi tanpa perlu menginstal sebuah aplikasi yang akan kita jalankan. Nah, tentunya kita akan belajar secara offline terlebih dahulu. Artinya laptop atau komputer yang akan kita gunakan adalah komputer masing-masing yang berfungsi sebagai server. Itu ya, teman-teman ya. Saya dulu di sini dulu ya, teman-teman ya. Oke. Yang pertama, modalnya apa tadi? Laptop atau komputer ya. Nah, sulit bagi kita kalau belajar tanpa teman-teman memiliki laptop atau komputer. Nah, siapa di antara teman-teman yang memang tidak memiliki atau tidak tersedianya alat yang saya sebutkan ini? Silakan teman-teman, ada yang mau sharing? Ada yang mau langsung, Pak saya tidak belum terbeli laptop, Pak saya tidak punya komputer. Silakan. Lebih baik jujur ketimbang saya nanti kasih tugas alasan teman-teman, Pak saya nggak ada laptop, Pak saya nggak ada komputer. Lebih baik utarakan di awal. Silakan. Eka, Mbak, belum. Eka gimana Eka? Belum ada laptop. Jalannya apa Eka? Laptopnya rusak. Oh laptopnya rusak. Oke. Tapi masih bisa ke Dewanul ya, atau ke Sakar ya, atau ke Tinah ya. Iya, paling Tina. Oke, siap. Berarti ada solusi ya. Untuk Eka ada solusi ya. Iya, Pak. Oke. Selain Eka, yang lain silakan. Ada lagi? Halo, Pak. Ya, siapa? Siap, saya, Pak. Ahmad Aliudin. Masa nggak punya laptop atau nggak ada komputer? Saya punya, Pak. Tapi saya sudah pernah install XMPP. Kan kalau misalnya di sekolah itu kan laptop saya kan nyatu. Jadi kalau ada aplikasi yang dari Kemendikbud itu untuk laporan data siswa, seluruh data peserta didik bahkan sampai dengan Dewan Guru, Ya. itu menggunakan localhost, basis lokal. Jadi kan sistemnya sinkronisasi. Oke. Saya pernah tuh, saya coba ini ternyata bentrok dia karena sistemnya localhost ya.
Gitu Pak. Itu dong sih, sharing-sharing aja gitu Pak. Oke. Siap. Pak, nanti ada solusi, Ahmad Aliuddin. Pertanyaan bagus ya. Oke. Jadi saya langsung jawab aja ya, Ahmad Aliuddin ya. Nah, laptopnya itu laptop pribadi kamu atau sekolahan? Sebetulnya ini hasil saya bukan minta sih, lebih tepatnya saya kan punya senior di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebetulan saya bawa nama sekolah untuk mengajukan laptop Oh, jadi yang bekas punya hibah. Asian Para Games. Oh, Nah, berarti jadi dapat hibah. dapat hibah saya dari kementerian. Ya, Nah, itu atas nama betul. siapa? Sekolahan atau pribadi? Ya, kalau misalnya untuk mengajukan ada lembaga otomatis sekolah. Jadi 50-50, 50-50 gitu, Pak. Baik, baik. Ya, tadi kamu kendalanya adalah di kalau kamu pakai itu bentrok. Nah, itu nanti kita bisa siasatkan SAMPIPI, kita bisa 2 instalasi di SAMPIPI satu laptop, cuma nanti kita bedakan portnya sama kali ini Paling ya. pakai fitur virtual box kali Pak ya. Jadi yang satu Windows untuk saya di sekolah, yang satu Windows untuk kuliah kali Pak ya, atau saya install di virtual box aja gitu ya. Enggak, walaupun satu di laptop yang sama, nanti portnya kita bedain, port. Siap. Setting portnya nanti kita akan bahas atau nanti bisa japri ke saya cara untuk membedakan sebuah port. Siap. Ya. Sama Siap, kasusnya di laptop saya bahkan ada 4 SAMPIPI ya, 4 web service berjalan tuh nggak masalah. Gitu. Tapi ya pas lagi jalan ya jangan dua-duanya dijalankan, pasti bentrok. Tapi portnya itu dibedakan, nanti ada caranya. Oke, ada lagi selain tadi Eka, Ahmad Aliuddin, syarat pertama kita belajar web programming ya ini. Jadi teman-teman silahkan, Pak ada kendala saya memang nggak ada laptop. Lebih baik jujur ketimbang nanti saya kasih tugas teman-teman nggak ngumpulin karena faktor yang tadi saya sebutkan. Itu karena pengalaman yang mata kuliah lalu web design, nah ada tuh seperti itu kejadiannya. Pak saya gimana nih nggak ada laptop, ada kendala, nah itu jadi masalah. Tapi harusnya sih walaupun tidak memiliki atau tidak punya, mungkin bisa di tempat pekerjaan bisa menggunakan ataupun bisa ya minjam, artinya punya teman kan, pasti nggak mungkin nggak punya teman-teman ya, bisa punya saudara atau bisa punya kakak kelas, bisa punya adik kelas, minimal ada solusi bahwa kita tetap belajar walaupun situasi dan kondisi sesulit apapun. Jadi jangan sampai hal ini jadi masalah buat teman-teman. Jadi artinya nggak ada tugas, nggak ngerjain, bahkan nanti ilmunya nggak dapat. Sayang ya teman-teman ya. Ya kalau syukur-syukur sih memang seharusnya di semester berapa teman-teman? 6 atau 7 sih sekarang ya. Kalau semester akhir itu memang harusnya idealnya sudah memiliki sebuah laptop atau komputer gitu ya. Ya semi wajib lah, tapi mengharuskan memang kondisinya teman-teman harus punya gitu. Apalagi menjelang nanti ada tugas akhir atau skripsi. Jadi jangan sampai namanya jurusan komputer, laptop aja nggak punya ya terlalu ya. Sekalipun ya teman-teman harus bisa nyari solusi gimana caranya biar tetap kuliah juga bisa, kerja juga bisa. Solusi banyak, bisa 10 kali bayar misalkan kredit laptop itu ya, nggak akan mubazir kok kalau kalian laptop yang terjangkau aja, harganya di sekitaran 4 atau 5 jutaan udah cukup teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada kendala di perkuliahan. Itu yang pertama. Ada lagi yang lain selain tadi nama-nama yang Aliuddin, Eka, ada yang tidak memiliki atau memang Pak punya laptop tapi laptopnya rusak, Pak. Tadi ada laptop tapi pasang SAMPIPI-nya nggak jalan atau gimana. Silakan teman-teman, ada lagi.
Cukup ya. Untuk ini ada solusi lah, harus ada solusi. Saya kasih tanda nih. Wajib ada, bukan berarti wajib punya ya. Minimal wajib ada. Entah kalian malam ini itu hanya minjem 1-2 jam ke tetangga yang punya laptop, nggak apa-apa, yang penting ada gitu ya. Saya nggak harus kalian beli malam ini juga ke mall, enggak. Jadi minimal teman-teman ada laptopnya. Sulit bagi saya menjelaskan masih materi tapi teman-teman nggak langsung praktekin. Yang ada nanti saya jelasin teman-teman nggak masuk tuh, karena ini bukan pelajaran hafalan ya teman-teman. Jadi ini materi pelajaran praktek seperti itu. Itu yang pertama. Jadi teman-teman wajib ada laptop. Mau laptop orang mau laptop teman, mau laptop adem. Yang penting ada laptop. Itu satu. Yang kedua, nah ini wajib teman-teman harus install tadi nih paket server ya atau web service SAMPP. Nah, web service ini teman-teman saya sudah share juga di Classroom. Teman-teman silakan download atau di modul ini. Nah, sedikit saya jelaskan. Jadi paket service web service ini dengan nama SAMPP ini memang ada beberapa versi dan banyak sekali versinya. Mungkin bisa jadi teman-teman sudah menginstal Pak SAMPP sudah ada, cuman bisa jadi itu versinya yang lama atau jadul. Nah, teman-teman bisa cek ya dengan cara apa. Kalau memang teman-teman sudah menginstal SAMPP-nya, yuk silakan coba jalankan web service-nya di laptop teman-teman masing-masing nih ya. Buka browser, tentunya harus teman menjalankan dulu ya. Bentar. Jadi teman-teman jalankan dulu Apache sama MySQL-nya di start ya. Nah ini saya sedikit saya sampaikan nih ke Ahmad Aliuddin. Nah ini saya pakai port 8080. Secara default SAMPP nanti menggunakan port 80. Nah kita bisa rubah portnya, caranya nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk merubah port ini. Bisa jadi port 80-nya memang sudah terpakai oleh aplikasi yang lain, misalkan atau program yang lain. Jadi kita harus pakai port yang beda. Oke, teman-teman bisa cek paket service yang teman-teman gunakan itu versi berapa. Nah, kita akan seragamkan biar nanti materi codingnya kita sama. Teman-teman bisa ketik di browser localhost, langsung localhost SAMPP ya. Untuk melihat berapa sih versi web service yang kita gunakan. Nah, ini karena saya pakai port 8080, jadi teman-teman nggak perlu gunakan port 8080 kalau maaf Pak, bentar Pak. Ya. Silakan. Halo. Nggak jadi. Halo. Kita lanjut ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan teman-teman. Kalau tidak, saya lanjut ya. Oke, untuk mengecek versi SAMPP PHP yang kita gunakan, nah ini saya pakainya PHP 7. Jadi di sini kelihatan PHP 7. Teman-teman bisa ketik ini aja localhost /SAMPP untuk melihat. Nah ini cek versi PHP. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah kita pastikan dulu kalau teman-teman tadi saya share itu di Classroom download SAMPP untuk versi PHP yang
PHP 7.3 ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan memastikan bahwa teman-teman menggunakan versi SAMPP yang sama. Jadi kita seragamkan, jadi kita kompak ya, tidak ada beda. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan. Nah ini kan linknya ya, Apache. Nah, ini teman-teman bisa download di sini. Nah ini versi 7.3.30. PHP-nya PHP 7 berarti ya. Nah ini silakan teman-teman download yang ada di link. Kalau teman-teman ternyata Pak, kalau saya SAMPP-nya sudah ada tapi versinya bukan 7.3 tapi 7.3.26 atau 27 boleh. Atau di bawah, di atasnya ini boleh. Silakan teman-teman ya. Asal jangan PHP 6 atau PHP 5 bahkan. Aduh, terlalu jadul ya. Jadi teman-teman nanti pas nginstal pastikan kalau memang teman-teman sudah ada SAMPP-nya, maka pas install itu ditambahkan atau di rename namanya ya. Nanti jadi nah ini yang nomor 3. Jika sudah ada SAMPP-nya, cek. Nah ini misalkan teman-teman mau ganti aja deh atau mau ternyata pas dicek versi PHP-nya PHP 6 ya teman-teman ya. Jadi pas dicek oh ternyata PHP 6. Saya mau tetap menggunakan PHP 6 tapi juga ada SAMPP PHP versi 7. Jadi pas tahapan install teman-teman pastikan folder SAMPP-nya itu diganti atau dirubah. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Maaf, Pak, saya mau nanya, itu Ya. softwarenya berbayar atau tidak? Yang mana Kan ini? biasanya Yang suka ada mana? yang berbayar, SAMPP. SAMPP-nya. SAMPP itu gratis, open source. Gratis, nggak ada kita bayar. Iya, SAMPP itu gratis. Terima kasih Pak, itu doang yang saya tanyakan. Oke. Silakan di-download, kemudian diinstal. Diinstalnya itu pastikan di drive C ya. Atau Pak, ternyata saya installnya di drive D. Boleh, kalau sudah terlanjur sih nggak apa-apa. Pak, mau Iya, tanya, silakan. kalau yang versi 7.2.33 boleh? Boleh deh, tapi nanti takutnya kita akan mau belajar framework atau tidak ya. Kalau untuk kita nanti belajar framework, itu nanti advance-nya. Ini wajib. Tapi untuk saat ini boleh deh, nggak apa-apa. Tapi pastikan PHP 7 ya. Walaupun asal jangan PHP 6, teman-teman. Kalau PHP 6 harus ganti atau install lagi, tapi pas kalian install, nah saya praktekin deh biar teman-teman nggak ini, atau tapi saya nggak akan install full ya. Saya stop dulu, saya coba download. Nah, bentar. Selamat malam, Pak. Malam, silakan. Mau bertanya, silakan. Enggak, Pak. Ini Agus Cindrawati Silaban. Satu Ya. HP dengan Henny Angelia Huta Barat. Soalnya sinyal Agus Cindra nggak ada, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting absennya beda kan. Iya, Pak. Apa kalau mau 5 orang satu handphone juga nggak apa-apa. Iya. Ya. Kasih, Pak. Oke, sip. Nah, teman-teman di sini lihat,
Jadi teman-teman pastikan dulu yang kalian download adalah versi Windows ya. Jangan sampai nanti versi yang Linux atau versi yang OS, kecuali memang laptop kalian iPhone atau Linux, versi Windows. Itu ya teman-teman ya. Jadi pastiin dulu yang kita download adalah versi yang ya. Jadi silakan download dulu. Nah, bisa yang 64 bit. Pastikan dulu teman-teman laptopnya itu 32 bit atau 64 bit. Tapi rata-rata sih teman-teman pasti 64 bit ya. Jadi bisa di-download. Simpan, kemudian nanti saya coba install. Sudah. Ada yang sudah coba install teman-teman? Pak, saya lagi install ulang, Pak. Sebelumnya saya uninstall, saya install kembali, Pak. Ada, Pak. Oke, kalau memang sebenarnya bisa juga sih jalan dua, tapi kalau teman-teman mau uninstall yang lama, monggo. Saya coba download dulu ya, karena saya sebenarnya udah install tapi instalasinya exit-nya hilang, hapus. Saya coba. Oke, nah ini pertanyaan nyambung ke Ahmad Aliuddin, kenapa saya pakainya port 8080? Nah, settingnya bisa dirubah di sini nih. Ya, di config, kemudian di PHP ini. Nah, ini PHP ini kita cari di sini file 80. Nah, sebentar. Oh, sorry, bukan di sini ya. Maaf Pak, bisa diulangin lagi nggak? Yang mana nih? Nah, ini bukan tahapan teman-teman install ya. Ini salah satu menjawab nanti yang tadi Mas Ahmad Aliuddin, cara merubah port, teman-teman. Iya, Secara default, teman-teman nanti portnya itu 80. Nah, portnya. Cuman kalau misalkan ternyata SAMPP-nya itu tidak bisa jalan, atau tidak, warnanya pasti merah di sini ya. Kan gitu ya, Ahmad Aliuddin ya. Nah, ini pasti kita harus rubah port. Nah, rubah port itu caranya kalau nggak salah di sini. Nah, ini di http conf. Nah, ini file ini pasti listernya ini
80. Jadi kita harus tambah 80. Kemudian satu lagi itu yang server name localhost. Jadi kita juga tambahin 80. Nah, kalau sudah file http.conf ini kita ubah dua file tadi tuh. Nah, ini kemudian kita save as, simpan, kemudian di restart lagi. Jadi nanti di sini terbacanya 80. Itu Haliudin. Jadi kita bisa gunakan port yang berbeda dengan yang existing SAMPP-nya di satu laptop. Nah, itu ya. Siap, Pak. Siap. Oke, sebagai informasi teman-teman, di laptop saya ini saya ada kurang lebih 3 SAMPP ya. Yang ini SAMPP versi 7, yang ini SAMPP versi 6, dan SAMPP versi PHP 8. Jadi ada 3 SAMPP yang berjalan, tapi ya memang nggak bisa bersamaan jalan, jadi harus satu-satu. Secara default kita bisa install, cuman harus bergantian ya. Jadi monggo teman-teman buat yang baru download atau memang Pak saya udah install SAMPP-nya, tapi versinya masih versi PHP 6. Jadi gimana cara ngecek SAMPP saya itu PHP 6 atau PHP 7? Nah, caranya tadi silahkan buka browser, saya ulangi ya, teman ya. Jadi ketik localhost _ SAMPP ini dengan asumsi bahwa teman-teman harus sudah mengaktifkan SAMPP-nya terlebih dahulu ya. Caranya seperti apa? Jadi setelah install, secara default ada di dalam folder SAMPP atau otomatis berjalan, tinggal klik start. Jadi ini SAMPP controller.exe. Pastikan dulu ini SAMPP-nya berjalan, Apache dan MySQL-nya jalan. Nah, nanti baru ketik ini. Nanti akan menginformasikan PHP 7 atau PHP 6. Nah, kalau sudah ya kita tinggal aktifkan paket PHP MyAdmin kita. Kalau memang sudah memastikan bahwa kita sudah menginstal SAMPP dengan berhasil. PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Has been disconnected. Ya bodoh sekali aku. Laptopmu gimana? Nggak bisa suaranya kedengaran? Nggak. Coba lagi. Nah, berarti ini sudah terinstall dengan baik. PHP 7. Oke. Teman-teman ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita sudah ada 3 poin ya. Jika sudah ada SAMPP bisa jalan, SAMPP ada 2 nih. Dengan kalau teman-teman misalkan tadi di folder C itu Pak, saya udah terinstall C/SAMPP nih. Seperti ini ya, secara default ya, teman-teman ya. Nah, ternyata folder teman-teman ini yang ada di SAMPP nih, yang ada di C ini teman-teman, bisa di D, bisa di C ya, sekali lagi ya, saya tekankan ya. Teman-teman bisa install tapi di root folder C atau D boleh, tapi di root pertama. Itu ya, jangan ada kalian installnya di My Dokumen atau di dalam folder musik bahkan. Nah, ini tidak nyambung. Pastikan boleh di C atau di D. Nah, ada pertanyaan Pak, kalau saya udah install ya ternyata saya ulangi versinya PHP 6. Teman-teman kalau memang mau menghapus ya berarti harus di uninstall dulu. Atau saya mau tetap ada SAMPP versi PHP 6-nya, saya mau install aja yang terbaru PHP versi 7 atau versi 7.3 atau 7.4 silahkan teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah, yang penting pakai PHP versi di atas PHP 6 biar seragam. Nah,
Kalau sudah teman-teman, nah pas install pastikan nanti kan ada tuh. Jadi jangan lagi ketik sampipi PHP sampipi, kalian harus kasih tanda gini. Jadi nanti ada 2 teman-teman. Nah ini yang terbaru kasih rename saja atau tambahkan 7 pada saat teman-teman install. Itu ya. Jadi tetap nanti ini versi yang 6, ini versi yang 7. Karena kenapa Pak kita harus pakai versi yang 7? Kenapa nggak pakai versi yang PHP 6 saja? Karena nanti ini bedanya sangat mendasar ya teman-teman ya. Karena ada sintak, begitu koneksi ke database, versi PHP 7 dan PHP 6 ini berbeda teman-teman. Baik itu secara pemrograman, sintaknya, terutama query-nya juga beda. Jadi mau tidak mau teman-teman harus kita seragamkan belajar pakai PHP versi 7. Sudah ada yang terinstall teman-teman? Sejauh ini? Kalau Lagi proses, Pak. proses, kalau nggak install, Ya. nanya dulu nggak, kamu udah ada sampipinya atau belum? Masih kosong? Belum ada sampipinya sama sekali? Kayaknya masih kosong, Pak. Masih kosong boleh, berarti folder defaultnya sampipi ya. Tapi kalau yang sudah ada misalnya PHP 6, ya udah kasih PHP 7, sampipi 7. Itu ya, temen ya. Pak, maaf mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya udah ada nih, tapi tadi kan kalau nggak salah yang di Apache-nya 80 berapa tadi, Pak ya? Nah, kamu udah cek versi PHP-nya belum? Belum, Pak. Kamu harus sampipinya udah jalan belum? Kayaknya sih ini udah, Pak. Tadi kayak yang Bapak tunjukin, coba saya tunjukin punya saya. Boleh, saya stop dulu. Silakan. Siapa ini? Sulistia. Nah, ini kayak gini enak nih. Silakan, Sulistia. Seperti ini, Pak. Kelihatan belum, Pak? Belum, masih loading. Oke. Nah, ini siapa tadi? Muhammad Aliudin, bisa dilihat ya. Ini defaultnya 80. Nah, oke, geser dikit. Kamu udah cek versinya? Geser dikit ke browsernya. Ke browser. Geser dikit ininya. Nah, ini kamu pakai udah nih. Udah pakai versi sampai 7. Udah berarti. Oke ya, teman-teman ya. Berarti siapa namanya nih? Sulistia. Sulis, Pak. Ya, Sulis. Nih berarti sudah ya, sesuai ya. Jadi sudah seragam. Oke, Sulis. Padahal ini yang lama sih, Pak. Oh, yang lama. Oke, yang Ya, tadi saya baru download, cuman belum selesai yang... Oh ya udah, nggak usah diinstal lagi, ini sudah jalan. Berarti nggak usah ya, Pak ya? Nggak usah. Ini cukup. Ya, udah PHP 7 ya. Iya, Pak. Oke. Jadi teman-teman yang tahap pertama pastikan nih sama dengan tulis nih. Ya, minimal PHP 7 yang akan kita gunakan. Makasih, Pak. Oke, karena kamu tadi berjalan di port 80, jadi nggak perlu lagi rubah port, kecuali Apache-nya itu nggak running. Mau tidak mau, Iya, kita Pak. bisa rubah port 80-80-nya dengan cara yang tadi saya jelaskan. Iya, kalau nggak salah kan punya Bapak tadi 80 Iya, berapa karena gitu ya? port di laptop saya yang 80 sudah tergunakan dengan aplikasi yang lain. Oh, iya, Pak. Nah, kita bisa ganti juga port 80-nya itu jadi 80. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada kendala atau pertanyaan? Monggo. Biar kita seragamkan dulu ya belajarnya teman-teman ya. Biar nanti, karena nanti kayak semester yang lalu itu. Jadi saya ini gambaran aja teman-teman.
Jadi saya kasih materinya untuk PHP versi 7. Nah, teman-teman mahasiswa tersebut dia pakainya PHP 6, maka nggak akan jalan tuh aplikasinya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita satukan persepsi dulu, samakan versi PHP yang tadi kita gunakan, walaupun memang secara konsep sama, tapi perintah atau sintaknya itu berbeda sama sekali dengan PHP versi 6. Tuh. Oke, kalau sudah teman-teman, mungkin sebagian ada yang sudah atau ada yang belum, saya lanjut ya teman-teman ya ke poin yang nanti bisa juga flashback lagi atau kembali lagi ke poin-poin yang sebelumnya. Oke, yang keempat adalah teman-teman harus mempersiapkan tools-nya atau saya menggunakan di sini Dreamweaver 8. Mungkin bagi teman-teman yang semester lalu sudah belajar web design, nah itu teman-teman mungkin sudah memiliki ya Dreamweaver ya. Sudah terinstall atau sudah pakai paket yang portable saja teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa di-download di Google Drive yang linknya saya kasih di Classroom. Jadi jangan sampai biar kenapa Pak nggak pakai Sublime aja, atau kenapa Pak nggak pakai tools-nya itu saya terbiasa dengan Notepad++, atau kenapa sih kita nggak pakai yang Visual Code aja Pak? Nah ini pertanyaan yang biasanya ada di mahasiswa. Mudah-mudahan sih teman-teman, Pak saya udah terbiasa pakai Visual Code ya, syukur alhamdulillah berarti teman-teman sudah mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti trennya programmer. Tapi kenapa saya masih tetap dalam perkuliahan menggunakan Micromedia Dreamweaver? Karena dari segi tampilan teman-teman di sini nanti disajikan selain hanya penulisan coding ya, ini kita bicaranya menyebutnya coding. Nah, ini teman-teman. Ini salah satu tampilan Dreamweaver. Bagi teman-teman yang belum punya atau belum ada di laptopnya, silakan di-download di Classroom. Nah, ini adalah tampilan dari Dreamweaver. Secara GUI, nah ini memudahkan bagi teman-teman yang mau belajar coding. Nah, ini tepat ya, saya pikir. Karena dari sisi GUI juga lebih simpel dan mudah digunakan. Ada tampilan langsung desainnya. Jadi teman-teman kan biasanya secara visual ya. Kadang kalau yang pemula itu agak susah membaca baris coding. Pengennya langsung dari tampilan desainnya jadinya seperti apa sih. Nah ini di Macromedia Dreamweaver kita bisa split atau hanya desain aja atau coding aja. Jadi ada 3 ya teman-teman bisa. Jadi setiap perubahan apapun kita bisa lihat di sini langsung pada saat develop atau coding. Di sini desainnya, di sini codingnya, di bawahnya itu hasil atau output yang akan kita tampilkan di web browser. Mungkin teman-teman yang udah menggunakan familiar ya, atau udah terbiasa. Tapi untuk teman-teman mahasiswa yang baru, silahkan di-download saja. Oke, teman-teman, kalau sudah teman-teman install, nah secara default saya akan jelaskan kembali. Di sini teman-teman bisa install itu di drive C atau di drive D, ya. Kemudian nanti kita akan bekerja di dalam folder sampp/htdoc di sini. Nanti folder-folder project teman-teman kita akan bekerja di folder semua folder project teman-teman akan ada di dalam drive atau folder sampp htdoc. Baik itu di folder C ataupun di folder di drive D.
Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya lagi dong. Boleh, silakan. Jadi kan yang semester 5 kan kita web design juga udah pakai yang makro itu ya Pak ya? Ya, betul. Cuman punya saya itu kok bahasanya itu bahasa apa ya kemarin tuh? Saya sempat tanya sih sama beberapa temen, jadi dikasih linknya juga supaya bahasanya itu beda, tapi tetap aja Pak. Cuman saya lagi download lagi sih yang tadi Pak share di. Atau yang install? Kurang tahu saya Pak. Coba saya Mungkin pakai yang share lagi install, ya Pak ya. pada saat install kamu bahasanya keganti itu. Iya Pak. Jadi semester kemarin tuh saya sempat, cuman bisa sih dijalanin, cuman ya agak bingung. Iyalah bahasanya. Bahasa apa? Portugal ya? Iya kayaknya Pak. Tapi kalau dari itunya bisa dirubah nggak Pak bahasanya? Atau kita hapus aja terus download yang dari Bapak? Nah, hapus aja pakai yang ini portable. Kalau yang ini nggak perlu install, kamu taruh aja di desktop. Kalau yang saya berikan itu versi yang portable. Nggak perlu install, tapi dia memang ada jeda nunggu sebelum kita bisa gunakan. Tapi nggak nginstal ya. Itu portable sifatnya. Oh, jadi kalau yang bahasanya ini tuh apa tadi Pak? Yang mana? Yang kayak punya saya yang udah di-download ini kayaknya bahasa Portugal ini. Ya, uninstall aja. Pakai link yang saya kasih tuh di Classroom. Ya, uninstall aja. Iya Pak, makasih Pak. Oke teman-teman, kalau sudah install, kalau udah download from Media Dreamweaver-nya, teman-teman bisa taruh di desktop misalkan. Hasil downloadan Dreamweaver-nya. Nanti kita bisa, atau teman-teman pas saya pengen versi yang instalan. Nah di semester 5 saya udah kasih tuh link buat untuk yang installnya. Untuk teman-teman mau install. Untuk yang bisa juga pakai yang portable boleh. Itu ya, jangan jadi kendala lah, teman-teman. Baik, kita lanjut. Nah, di sini nanti akan kita taruh atau meng-create sebuah folder project di dalam Sampipi htdocs. Nah, nanti teman-teman silakan buka root-nya di Sampipi kalau udah yang install. Sampipi, kemudian cari folder htdocs. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan dari project teman-teman, nanti kita akan buat sebuah. Nah, di sini saya sudah buat satu buah folder dengan nama pertemuan ke-1. Teman-teman bisa langsung praktekin aja ya. Dengan nge-create, caranya langsung aja new folder di dalam htdocs, kasih nama latihan 1 atau pertemuan 1. Oke, kita langsung praktekin ya. Nah, apakah berjalan atau tidak gitu ya. Nah, dengan cara teman-teman bisa new, kemudian secara default seperti yang dulu di web design, bisa juga pilih HTML, create. Nah, yang membedakan adalah dengan web design ekstensi filenya kita langsung ubah ke .php. Jadi kita langsung, karena saya sudah buat nih, pas kalian simpan dulu deh, save as, kemudian taruh di folder project teman-teman ya, pastikan juga di dalam Sampipi, htdocs, kemudian folder project. Pertemuan 1 atau latihan 1. Kemudian teman-teman kasih nama di sini. Nama filenya index.php. Oke, kemudian simpan. Nah, jadi teman-teman langsung, oke, saya hapus dulu ini. Oke, nah tampilannya nanti kita bisa langsung dihapus saja ya. Kalau tadi kan seperti ini nih, secara default di awal. Teman-teman seperti ini dihapus saja teman-teman. Kemudian save as dengan nama index.php.
Nah, sintak PHP itu seperti ini, kurung buka, tanda tanya, ada kata PHP. Kemudian ada sintak pembuka, juga ada sintak penutup. Kalau di HTML apa? HTML, kemudian penutupnya /HTML. Nah, kalau di bahasa pemrograman PHP, sintak awalnya adalah kurung buka, tanda tanya, PHP, diakhiri dengan tanda tanya, kurung tutup. Nah, jadi nanti kita akan menuliskan perintah-perintah atau codingnya di dalam sebuah sintak PHP. Oke, di materi yang saya sudah berikan, kita akan belajar tentang variabel. Oke, saya skip ya. Ini teman-teman sambil berproses, kalaupun nanti ada kendala, Pak, sampai-nya nggak jalan, bisa saya guide nanti di luar jam perkuliahan, bisa japri atau bisa diskusi di grup. Barangkali teman-teman yang sudah berhasil bisa membantu teman yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas satu materi dulu deh biar teman-teman minimal ada gambaran bahwa kita akan bahas sebuah variabel atau penamaan di dalam PHP. Nah, variabel di dalam sebuah PHP, apa sih variabel? Variabel itu adalah sebuah penamaan untuk mewakili sebuah karakter atau penyebutan atau nama objek atau sebuah kalimat. Kita bisa membuat sebuah variabel yang nanti akan kita panggil kembali untuk ditampilkan ke dalam layar. Nah, variabel itu dicirikan dengan tanda dolar. Bukan berarti dolar itu mata uang ya. Cirinya dolar. Contohnya di sini adalah variabel bola. Berisi selamat datang di dunia PHP. Kita bisa langsung salin aja di sini. Nah, kita simpan, kita akan jalankan, kita akan tampilkan ke dalam sebuah web browser tentunya teman-teman. Kita tinggal buka aja web browsernya. Sini saya tambah ini localhost, teman-teman berarti tinggal klik localhost. Karena saya pakai 8080, teman-teman kalau yang nggak pakai 80 nggak usah. Nah, tinggal kasih nama projectnya. Itu pertemuan 1. Saya buat seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini tampil di dalam layar. Berhasil ya teman-teman ya. Kenapa di sini tidak ada indeks titik PHP seperti kita buat file HTML indeks titik HTML. Nah, kalau di PHP kita indeks itu tanpa perlu mengetikkan lagi filenya, atau boleh juga sebenarnya kita ketikkan aja nama filenya, kita panggil indeks titik PHP. Tetap jalan ya. Kita hilangkan saja ini, maka akan berjalan. Kecuali nanti ada nama-nama file lagi yang akan kita create, baru kita kasih nama filenya. Berarti ini sudah berhasil ya teman-teman ya, untuk kita deklarasikan sebuah nama variabel bola, kemudian echo kita tampilkan ke layar. Jadi echo ini adalah perintah atau sintak menampilkan ke dalam sebuah layar web browser. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Cukup mudah ya. Saya minta reviewnya deh. Oke, stop dulu, Rick.